Bismillahirrahmanirrahim. Al-aqdusani fi tahqiqi ma'anal isti'arati bil kinayati. Bermula akad yang kedua itu pada memastikan makna isti'arah bil kinayah. Memandang, disebutkan dan dibuangkan rukun-rukun tasbih. Isti'arah terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, isti'arah tasrihiyah, yaitu isti'arah yang disebutkan musyabbah bihnya dan dibuang musyabbahnya. Yang kedua, isti'arah makniyah atau isti'arah bil kinayah, yaitu isti'arah yang disebutkan musyabbahnya dan dibuang musyabbah bihnya. Dalam akad yang kedua ini akan dipastikan tentang makna isti'arah bil kinayah atau makna isti'arah makniyah, yaitu makna isti'arah yang dibuang musyabbah bihnya dan disebutkan musyabbahnya. Ittafaqat kalimatul qaumi ala annahu iza syubbiha amrun bi akhara min ghairi tasrihin bi syai'in min arkanit tashbihi siwal musyabbahi wa dulla alaihi bi zikri ma yakhusul musyabbaha bihi kana hunaka isti'aratun bil kinayati. Telah sepakatlah kalimat kaum atas bahwa sungguhnya hal wasya'an apabila diserupakan akan satu urusan dengan urusan yang lain, daripada tiada menjelaskan dengan sesuatu pun daripada segala rukun-rukun tasbih selain musyabbah, dan ditunjuki atasnya tasbih dengan menyebutkan barang yang mengkhususkan ia barang akan musyabbah bih, niscaya adalah di sana itu isti'arah bil kinayah. Semua ahlul balaghah sepakat bahwa isti'arah yang di dalamnya terjadi tasbih antara satu urusan dengan urusan yang lain, di mana dalam tasbih tersebut dari 4 rukun tasbih, yaitu musyabbah, musyabbah bih, adatut tasbih dan wajhus syibhi, hanya disebutkan musyabbahnya. Hanya disebutkan satu, sementara 3 yang lain dibuang atau tidak disebutkan. Hanya disebutkan musyabbah, musyabbah bihnya dibuang, adatut tasbih dibuang, wajhus syibhi juga dibuang. Wadulla alaihi, kemudian untuk menunjukkan bahwa di sana telah terjadi tasbih, maka disebutkan mulaim daripada musyabbah bih. Isti'arah semacam ini mereka sepakat untuk dinamai dengan nama isti'arah bil kinayah. Semua ahlul balaghah sepakat bahwa isti'arah yang terjadi pada menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, di mana dalam tasbih tersebut hanya disebutkan musyabbah dan disebutkan mulaim musyabbah bih untuk mengisyarahkan bahwa di sana terjadi tasbih, mereka sepakat isti'arah semacam ini dinamakan dengan isti'arah bil kinayah atau isti'arah makniyah. Lakin iza tarabat aqwaluhum, tetapi bergoncanglah segala pendapat-pendapat mereka itu. Dalam hakikat daripada isti'arah bil kinayah mereka ittifaq. Semua setuju hakikat daripada isti'arah bil kinayah. Akan tetapi pada
menentukan pada lafaz mana sebenarnya terjadi isti'arah, apakah pada lafaz musyabbah atau pada lafaz musyabbah bih, ini pendapat mereka istirab, terjadi kegoncangan. Artinya ada sebahagian dari mereka yang menyatakan bahwa isti'arah pada isti'arah makniyah terjadi pada lafaz musyabbah bih yang dibuang. Sementara sebahagian yang lain menyatakan bahwa isti'arah hanya terjadi pada lafaz musyabbah yang disebutkan. Ada juga pakar yang lain menyebutkan bahwa isti'arahnya tidak terjadi pada lafaz musyabbah, juga tidak terjadi pada lafaz musyabbah bih, karena tasbih pada isti'arah makniyah adalah tasbih yang terjadi di dalam jiwa, di dalam pemikiran, jadi tidak berbentuk lafaz. Lakin istirab aqwaluhum, tetapi terjadi kegoncanganlah segala perkataan-perkataan mereka itu menjadi 3 kelompok. Ada kelompok yang menyatakan bahwa isti'arahnya terjadi pada lafaz musyabbah. Ada kelompok yang mengatakan bahwa isti'arahnya terjadi pada lafaz musyabbah bih. Ada juga kelompok yang menyatakan bahwa isti'arahnya tidak terjadi pada lafaz musyabbah dan juga tidak terjadi pada lafaz musyabbah bih, kan tetapi dia terjadi di dalam jiwa. Jadi karena kegoncangan pendapat mereka ini, walina ta'arraba laha fi salasi faraida, dan hendak kami datangkan baginya isti'arah bil kinayah dalam 3 segala faridah. Muzayyalatan, hal keadaannya 3 faridah, itu yang diekorkan akan dianya 3 faridah, bi faridatin ukhra, dengan faridah yang lain, dengan 1 faridah yang lain, li bayani, untuk menjelaskan annahu hal yajibu ayyakunal musyabbahu fil isti'arati bil kinayati mazkuran bilafdihil mawdu'i lahu amla, untuk menyatakan bahwa sungguhnya hal wasya'an, adakah wajiblah bahwa adalah musyabbah pada isti'arah bil kinayah itu disebutkan akan dianya musyabbah dengan lafadznya musyabbah yang diwabakkan baginya musyabbah atau tidak. Jadi karena terjadi 3 macam pendapat dalam menentukan di mana terjadinya isti'arah pada isti'arah makniyah, maka di sini dalam akad ini akan disebutkan 3 faridah, yang masing-masing faridah itu memuat 1 pendapat tentang di mana letak terjadinya isti'arah pada isti'arah bil kinayah. Kemudian akan diikuti dengan 1 faridah yang lain yang menjelaskan tentang apakah musyabbah pada isti'arah bil kinayah itu mesti bermakna hakiki atau boleh terjadi majaz 1 kali lagi pada musyabbah tersebut. Apakah lafaz musyabbah itu
mesti bermakna hakiki, dalam arti dia hanya menjadi musyabbah bagi isti'arah pada isti'arah makniyah, atau boleh juga pada musyabbah itu dijadikan isti'arah yang lain sehingga dia menjadi musyabbah bih, dan ada musyabbah lain yang dibuang sehingga pada lafaz musyabbah itu terjadi dua kali isti'arah. Pada satu kali dia sebagai musyabbah bagi musyabbah bih yang dibuang, maka dia statusnya isti'arah makniyah. Pada kali yang lain dia merupakan musyabbah bih dari musyabbah yang dibuang, sehingga statusnya adalah isti'arah tasrihiyah. Ini akan dijelaskan dalam faridah yang keempat. Maka dalam akad yang kedua ini terdapat 4 faridah. 3 faridah. Faridah 1, faridah 2, dan faridah 3 ini memuat masing-masing pendapat dari pakar balaghah. Dalam akad yang pertama akan dimuat satu pendapat pakar di mana terjadinya pada lafaz mana terjadinya isti'arah. Dalam faridah yang kedua akan dimuat satu pendapat pakar pada lafaz mana terjadinya isti'arah, dan pada faridah yang ketiga akan dimuat satu pendapat pakar pada lafaz mana terjadinya isti'arah. Kemudian satu faridah yang terakhir, faridah yang keempat, ini akan dijelaskan apakah pada lafaz musyabbah bih itu boleh terjadi majaz satu kali lagi, atau tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.